Oke. Pertanyaannya, kamu tuh siapa gitu kan? Nah, personal branding itu mempengaruhi ini. Sangat berbeda antara seseorang yang tanda kutip saat ketemu orang lain ditanya, maaf, Anda siapa ya? Ya. Atau yang terima kasih Anda sudah ada di sini. Itu udah kebentuk brandnya. Atau malah, Anda siapa? Saya kan Anda, aku bingung sendiri gitu kan. Disinilah pentingnya personal branding. Sampai kita berada di posisi, oke, orang lain mengenal kita dan orang lain merasakan manfaat kita ada di sini. Ya, mungkin Pak Parmono lebih paham bahwasanya orang yang terbaik itu adalah orang yang banyak manfaatnya gitu kan. Ya, seperti itu. Ya, sampai kita bisa seperti ini. Bagaimana kita bisa membuat bermanfaat jika orang lain nggak tahu kita orang yang bermanfaat? Atau minum, bagaimana orang bisa mendekati kita sebagai fisioterapis kalau orang lain aja nggak tahu kita fisioterapis? Ya, saya berterima kasih panitia memberikan saya kesempatan berbicara untuk pertama kali. Karena efek sesudahnya itu sesudah dari personal branding. Tidak mungkin orang mau mengambil jasa kita sebagai pemberi telehealth, gitu kan, memberikan konsultasi jarak jauh. Kalau orang itu nggak tahu branding kita, Anda siapa? Anda siapa ya? Gitu kan? Oh, Anda tukang pijit ya? Hah? Oh, Anda siapa sih? Gitu kan? Dan lain sebagainya. Oke, maka di sini pentingnya personal branding, ya. Oke, next. Nah, kalau kita ngomong personal branding, kita dan mengenal siapa, pasti tahu lah siapa ini, ya. Di otak kita rata-rata tahu siapa dia, ya. Langsung kebayang, oh, misalnya yang pertama, oh, sis Oprah gitu kan, dia punya personality yang sangat oke, pembawa acara sangat bagus. Oh, ini siapa ini? Langsung tahu dong. Hampir semuanya uh, mempunyai aplikasi milik beliau, gitu kan? Mungkin sekarang sudah saat ini saya ngomong sedang menggunakan aplikasinya, atau sekarang sudah mulai upload. Saya lagi webinar loh, gitu kan? Dengan aplikasinya dia. Oke, pemilik sosial media yang sangat uh, besar sekali. Lalu kita punya beliau. Saat orang berpikir, siapa sih orang pinter gitu kan? Langsung kepikir beliau. Iconic, a very iconic. Mungkin kita punya almarhum B.J. Habibie, Bapak B.J. Habibie sebagai orang yang pintar gitu kan. Tapi secara internasional, secara global dunia, orang tahu mereka pintar. Lalu kita punya Muhammad Ali. Ya, dia siapa? Langsung kita tahu gitu kan. Oh, A, B, C, D, E. Nah, nanti pertanyaannya, kalau saya siapa ya? Saya itu saya ya, dan kita ya. Sebelumnya, insya Allah teman-teman sudah kenal saya ya, makanya saya kenalin duluan biar nggak ada yang jawab. Saya nggak kenal Pak Iman. Aduh, jelas Pak Iman anjir. Bagaimana? Boleh dilanjut? Oke. Sip. Nah, tadi sudah internasional. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 orang ini ada yang kenal? Kalau mahasiswa mungkin nggak kenal boleh lah, tapi kalau fisioterapis harus kenal lah. Mereka adalah 5 orang diberikan gelar spesialis, ya, 2 orang spesial olahraga dan 3 orang spesialis muskuloskeletal. Mohon maaf kalau salah, Pak Parmono mohon dikoreksi Bu Faiza. Ini tadi dong, udah kenal dong, Bu Bapak Safrin. Kalau saya kenal kan, makanya saya kenalin duluan. Nah, kalau yang ini kenal juga dong, ya enggak? Dan ini dibentuk brandingnya, ya, brand-brand seperti ini.
brand sebagai kaprodi, brand sebagai orang-orang pintar di bidangnya, dan saya paksakan diri untuk memberikan brand dan mengenalkan diri saya kepada teman-teman saat ini juga. Oke. Sip. Kita ke apa itu personal branding? Personal branding adalah apa yang orang lihat dan bicarakan tentang kita ketika kita tidak ada di ruangan atau di global ini. Orang tuh ngomongin kita tuh sebagai apa sih gitu kan? Taunya sebagai apa sih gitu? 2 hari yang lalu saya kedatangan, ya biasanya di tempat saya dengan perjanjian, tiba-tiba datang jam-jam 19 sekian, lalu saya harus cek pasien dan ternyata pasiennya saya curigai stroke gitu kan. Tapi satu hal yang saya angkat adalah istri beliau yang sakit itu suaminya istrinya bilang, saat bapak seperti itu yang saya ingat adalah Pak Iman. Itu contoh sederhana, is a branding gitu kan. Walaupun saya bukan dokter, tapi by trust mudah-mudahan mereka percaya saya untuk bisa menghandle. Oke, ini klasik banget. Daripada cuma ngomong di belakang, mendingan kalian pijitin, itu sih terapi banget. Ya, oke. Jadi apa sih yang orang-orang bicarakan tentang kita? Seperti apa sih, gitu kan? Kayaknya Oprah nggak kenal deh sama kita, tapi kita tahu dia seperti apa. Kayaknya Mark juga nggak kenal sama kita, ya. Kayaknya Muhammad Ali juga nggak kenal sama kita, apalagi udah mudah-mudahan di surganya Allah, ya. Tapi kita kenal mereka, ya. Itulah seperti itu personal brand. Oke. Semua orang ternyata membangun personal brand sengaja atau tidak. Percaya nggak? Di sini boleh ada yang mic on. Siapa yang sudah mulai membangun personal brand? Boleh sharing? Boleh ya Pak Riza ya? Kita interaksi aja Pak Riza ya? Boleh. Silakan. Boleh ya? Peserta yang mau biasanya saya sih turun panggung sih biasanya. Betul sekali. Biar ada interaksi sama peserta ya. Iya, silakan. Dari yang kinestetik harus diem banget. Aduh. Ada yang boleh mic on? Siapa yang sudah pernah membangun personal branding? Semua boleh kok ngomong. Yang ada di sini, panitia. Siapa yang mau sharing pengalamannya? Siapa yang sudah pernah mempersonal branding, bikin akun TikTok tentang fisioterapi misalnya, atau yang lainnya? Coba. Itu termasuk salah satu personal branding ya, Pak Iman? Iya, banget. Iya, banget. Coba. Ada nggak di sini? Share nggak? Tidak terdengar ini. Oke, pertanyaannya kebalikannya. Kalau nggak ada yang pernah membangun personal branding, pertanyaan yang kedua adalah siapa yang belum pernah membangun personal branding? Halo? Belum pernah. Siapa itu? Boleh saya dengarkan satu orang? Boleh? Coba siapa tadi yang bilang belum pernah? Gak apa-apa loh, gak usah malu-malu. Gak apa-apa. Ini mumpung kesempatannya, nanti bagaimana kita membangun personal branding. Kalau emang belum pernah. Oke? Coba mic-nya dikasih. Panitia. Oke lah. Ini ada memang kita prosesnya seperti ini, dia agak kesulitan. Oke. Ada yang bilang belum pernah. Tapi banyak sekali yang bilang yang tidak menjawab pernah atau belum pernah. Jadi semua orang sebenarnya membangun personal brand, sengaja atau tidak. Masa sih? Jadi sebenarnya semua orang tuh modern branding. Saya tuh masih mahasiswa Pak, saya nggak pernah tuh untuk personal branding. No, kamu sering kali membuat personal branding. Di sini banyak Pak dosen, yang saya tahu juga Pak Pronda seorang dosen. Seorang mahasiswa membuat branding apa? Bisa jadi branding sebagai tukang nanya, ada yang positif, ada yang cerdas, solutif, jadi orang sing solutif gitu loh. Ada yang tukang telat, ada yang banyak ngomong, ada yang berisik, ada yang tulisannya bagus, ada yang sangat membantu dosen, ada yang paling senang jadi model, ya enggak? Dia itu branding gitu kan.
Dan itu nempel ke para dosen itu, juga teman-temannya. Enggak Pak, saya mah diem aja kok, nggak ngapa-ngapain. Itu juga branding kalian, mahasiswa yang diam. Jadi sebenarnya kita tuh membangun branding kita sendiri, ya. Sebenarnya sengaja atau tidak kita membangun brand kita sendiri. Nah, jadi tinggal saya posisi sebagai coach dramatika pembicara dan kalian coachingnya mengangkat apa hal positif yang kalian punya untuk ditampilkan, untuk dimunculkan. Seperti itu. Oke. Sip. Nah, sampai ini sepakat bahwasanya kita semua sedang membangun branding dan juga untuk judul ini tentunya sebagai fisioterapis dan good fisioterapis. Ya. Nah, bagaimana membangun personal branding yang baik dalam hari ini ya? Nah, kalau yang rusak mungkin seminar yang lain. Tapi bagaimana bentuk personal branding yang baik dalam era new normal ini? Jadi ke depan kita akan ngomongin seperti itu, ya. Karena ini adalah seminar yang jarang sekali dan alhamdulillah dihadir oleh katanya sih 270-an ya kalau nggak saya panitia ya. 200-an seperti itu. Ini kesempatan yang sangat bagus sekali saya untuk sharing itu kan apa yang saya tahu sedikit tentang ini, ya. Karena ini mulai harus dibentuk dari mulai mahasiswa, ya. Yang akan saya angkat pertama kali tentang soft skill-nya. Ya, sebelumnya saya udah ngomong soft skill-nya, ternyata kita sudah sedang membentuk branding kita sendiri gitu kan. Ternyata kita sulit sekali untuk mengenalkan diri dan sebagainya, ya. Nanti teknisnya banyak, bahkan mungkin bisa dipelajari. Pertama soft skill-nya dulu ya. Oke, pertama lakukan perkenalkan saya, ya. Dalam sebuah kesempatan mau di IMFI, kalau IMFI jelas ya, pasti mahasiswa terapi ya, benar ya, Pak siapa tadi ketuanya, itu kan. Dalam setiap kesempatan saya hampir selalu menyatakan, perkenalkan saya Iman, saya fisioterapis, saya punya anak 3. Itu untuk fase ini penting sekali. Saya udah punya anak 3, ya. Saya fisioterapis, ya. Ada orang malu-malu gitu kan, dari mahasiswa, kuliah di mana? Ya di sini gitu kan. Malu ngomong saya tuh fisioterapis itu, padahal ini wow banget kalau kalian sudah jadi, kalian punya kebanggaan sendiri untuk menjadi fisioterapis. Saya pribadi senang sekali gitu kan, bahagia dan merasa bersyukur dan berkah menjadi fisioterapis, ya. Kenalkan diri Anda, Pak, ini saya mahasiswa fisioterapi, saya ini dan sebagainya. Oh Pak, saya belum punya kerjaan sebagai fisioterapis gitu kan, saya kan baru mahasiswa. Oh Pak, saya udah lulus sih, tapi belum STR, saya belum bisa pegang pasien dan sebagainya. Tapi di kelas saya kita ajarkan bagaimana fisioterapi mendapatkan uang dari dunia, mahasiswa fisioterapi mendapatkan pendapatan dari dunia fisioterapi. Ya, ini kamu kenalkan dulu, saya fisioterapis. Ya, oke. Kenalkan, saya Iman. Ini saya kenalin sama kucing saya. Ya, semua orang saya kenalkan. Ya, komunikasi, ternyata dia ngobrol, oh iya gitu. Sip. Oke, perkenalkan saya. Jangan baper. Baper itu apa? Bawa perasaan. Kita seringkali merasa inferior. Anda dokter ya? Bukan, saya fisioterapis. Fisioterapis apaan? Apaan ya? Ini terjadi pada saya juga kok. Dan teman-teman semua yang jadi fisioterapis. Ini ada video sedikit. Kerja kayak gini, fisioterapis, kursus di berapa lama ya? Ini ada suaranya nggak sih? Kedengeran nggak suaranya? Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Padahal sudah all ini. Oke. Pertanyaan kursus di mana? Belum lama ditanya, Mas, ada sekolahnya ya fisioterapi? Ada sekolahnya Pak. Ada, diterangkan. Kebetulan saya dan teman-teman sudah S2. Masnya apa dari Akper? Bukan Pak, saya dari fisioterapi. Awalnya saya sekolah di sini, ini gitu kan. Oh gitu. Oh. Kenapa nggak lanjutin sarjana? Oh sudah Pak. Udah kalau gitu lanjutin S2. Oh sudah selesai Pak. Dan sebagainya. Ya udah cepetan nikah kalau gitu. Oh si anak saya 3 Pak. Selesai. Dan yang nanya waktu itu
Saya dosen di sini. Oh iya betul. Oh saya sama, saya juga Pak. Gak usah baper, datar aja. Baik ditanya dibandingkan orang-orang memberikan persepsi-persepsi masing-masing. Ya. Lalu yang bikin baper lagi nih, ini real berhubung semua fisioterapis kan ya, atau ada yang lain terserah. Ditanya, fisioterapis itu bisa pijit ya gitu. Langsung ser gitu kan. Wah, stop. Berasa, kesal banget tanya kayak gitu. Kalau tanya kayak gitu gimana? Teman-teman tahu nggak? Saya nggak tahu pasien, saya kan belum ngomong ya. Saya pernah punya pasien seorang dari Bahama dengan bahasa Inggris tentunya komunikasinya. Dia bilang, Mas Iman, di sana pijat itu mahal sekali. Satu sesi sekitar 1,5 juta. 1 jam. Apalagi yang pegang orang Asia. Karena value-nya tuh nilai persepsinya adalah orang Asia tuh jago tentang yang sifatnya alternatif medicine gitu-gitu dan sebagainya. Faktanya dalam pelajaran kita di manual terapi ada praktek masasnya, ada mata ajarnya. Benar kan? Semuanya ada ya. Dan itu skill kita. Skill ini yang kita suka. Memang itu bukan segalanya, ada partnya, tapi kita tidak boleh tidak mengaku itu. Terakhir saya ketemu dengan pasien, lalu dia nanya, saya udah bagus nih, terus saya ketemu dengan dokter saraf atau apa gitu ya, terus dia bilang, Pak ya udah Pak, ini aja nih, tinggal lanjutin pijit aja gitu, maintenance aja gitu dan sebagainya. Dan saya searching, ternyata di daerah puncak sana ada namanya kampung pijat, kalian boleh searching lihat itu. Dan hampir setiap tahun mereka mengumrohkan, ingin aja ya. Lain lagi saya diminta jadi penjara untuk masas, untuk baby spa, untuk para bidan dan orang awam. Please jangan baper dengan profesi ini. Profesi kalian, profesi kita itu wow banget. Ya, makin ke sini akan lulus kalian akan tahu banyak sekali yang ngaku-ngaku jadi fisioterapis. Jujur, ngaku-ngaku. Baik yang suka punya pendidikan formal, apalagi non formal, bahkan medis sekalipun ngaku-ngaku. Ya, jangan baperan dan jangan nggak pede dengan profesi kita. Oke? Oke. Yang kedua, sebelumnya contoh yang paling ekstrim yang kita bisa angkat dengan perkenalan itu adalah contohnya seperti ini. Boleh jawab, ini di tangan saya, jari saya ada berapa ini? Yang di kelas saya kayaknya sudah bisa jawab ya. Ada yang jawabannya 1 atau 2 atau 3? Oke, rata-rata akan bilang jari saya 1. Benar, tapi saya punya jari 5. Tapi saya menutup jari yang lainnya. Cuma 1. Sama seperti itu dengan branding pertama kali. Kalau kalian nggak ngomong kalian fisioterapis, orang nggak akan tahu. Yang lihat adalah apa yang tampak aja. Apa yang kalian tampakkan, apa yang kita tampilkan, itulah yang membuat branding kita. Kalau kalian tampilan seperti ini, dan itu bukannya sombong, bukannya ria atau kepedean dan sebagainya. Karena itu faktanya gitu kan. Urusan kesombongan dan sebagainya itu urusan niat. Yang pastinya sebelum hal itu awalnya niatnya dulu. Gitu. Ini saya lagi ngomong ada Pak Ustadz, jadi saya agak-agak takut-takutnya ada Pak Ustadz Parmono nih. Ya, awalnya niatnya dulu ya, keikhlasan. Ya, sisanya kita olah. Jadi apapun behaviornya, perilakunya, itu tidak menjadi keburukan atau kebaikan, karena tergantung niatnya. Ya, hal yang sama itu bisa jadi bernilai berbeda sesuai dengan niat. Oke, ini bukan bagian agama ya, maaf ya. Oke, yang kedua, bijanin. Kita itu fisioterapis, mahasiswa fisioterapis, atau physical terapi, atau fisioterapis, dan lain sebagainya. Ini bukan plus ya, sama dengan ya, mohon maaf ya. Itu tetap fisioterapis. Ya, gak boleh ngaku-ngaku, gak usah lah ngaku-ngaku gitu. Ngaku-ngaku saya tuh ini, saking bapernya gitu kan. Kita tuh seorang fisioterapis. Ya, kasih underline yang banyak, kasih bold yang banyak, kasih stabilo yang banyak.
Ya, urusan orang lain nggak tahu, itu kewajiban kita untuk menerangkan. Tapi enggak, jangan pernah, pertama kali adalah jangan pernah mengenalkan diri kita sebagai orang lain. Ya, jangan pernah mengenalkan diri kita sebagai orang lain, karena itu merugikan kita sendiri. Ya, lihat itu laptop cap nanas, Apple atau Louis Vuitton tulisannya. Ya, oke. Ini ada MS yang bagus. A superlative for doctor, vocalative for nurse, and the tensor facilitative for physical therapist. Ini sudah personal branding banget nih. Oke, jika kita masukkan karakter diri kita, bagaimana orang lain bisa mencari kita dan mempercayai kita gitu kan? Karena orang lain akan tahu kok. Oh ternyata dia bukan dokter gitu kan. Oh ternyata dia bukan merawat. Oh ternyata dia fisioterapis. Alhamdulillah. Ya, karena bisa jadi ekspektasinya berbeda. Adapun sebutan-sebutan dokter dan sebagainya, kita harus luruskan aja, Pak. Di Indonesia, sebutan kami ada fisioterapis, gitu kan. Di luar mungkin ada nomenklatur lain, misalnya DPT, dokter of fisioterapi dan sebagainya. Karena saya suka dijawab, nggak apa-apa kan, lebih bagusan dipanggil dokter gitu. Oh enggak, kalau misalnya itu adalah asosiasinya, persepsinya adalah dokter medis, saya nggak mau. Nah, karena kita nggak mau pakai topeng-topeng yang lain gitu kan. Dianggapnya karena saya punya kemampuan, uh, kemampuan ini dianggapnya, oh ini dokter ya. Ini terjadi pada suatu hari saya pernah, di sini ada teman kuliah saya nggak di Bali ya. Jadi saat di Bali, saya diajak teman gitu kan untuk mendatangi pasiennya. Lalu pasiennya itu seorang dari Mesir, satu orang laki-laki dan dengan ibunya. Lalu ibunya itu berbicara dengan bahasa Arab. Saya alhamdulillah punya sedikit kemampuan bahasa Arab. Lalu ibunya bilang, oh ini dokternya ya gitu. Dan dia berbicara dengan anaknya itu. Anakku udah dewasa juga. Lalu saya jawab, oh bukan, saya fisioterapis juga. Ya, jangan menikmati topeng itu. Kepalsuan berisiko membawa masalah. Memberi karakter yang bukan jadi diri yang asli akan memakan waktu. Ya, ini saya setelah 20 tahun aja branding saya mungkin belum sebagus teman-teman yang lain, gitu kan. Apalagi kalau saya ngaku-ngaku profesi lain. Oke, yang ketiga adalah fokus, ya. Kalau kita mau membuat branding, usahakan fokus. Fokus kemana? Oh, fokus ke satu bidang. Semakin sempit fokus brand kita, maka semakin mudah customer mengenali kita. Ya, di perkuliahan dipelajari semuanya dikasihkan. Ya, tapi kalau mau buat personal branding, baiknya fokus. Ya, gampang gak sih? Susah. Jujur aja, buat saya pribadi, mungkin yang lain lebih mudah untuk, oke, saya di sini. Nah, contoh share-nya adalah saya awal-awal lebih banyak handling pediatri, kasus anak. Sampai dulu ada buat fisiopedi, waktu itu saya juga menghadiri pembentukannya, ya. Lalu ikut yang lain lagi. Waktu pembentukan kardiopulmonal saya juga diajak di grupnya. Ini kok saya diajak? Iya Pak, buat rame-ramein jadi rame. Sampai memutuskan, oke, saya neurofisioterapis di bawah asuhan Pak Parmono. Beliau tuh ketua Perhimpunan Fisioterapis Neurologi Indonesia. Kalian iklan apa ya untuk biar tahu. Oke, fokus. Oke. Apakah kita mau pediatri, neuromuskuler, olahraga, geriatri, kardio, atau muskulo, atau kesehatan wanita, atau integumen dan sebagainya. Atau yang sifatnya case. Oh, saya mau membentuk branding, saya adalah ahli stroke. Kan pediatri juga banyak, neuro juga banyak. Atau Down syndrome, saya tuh ahli banget dengan Down syndrome. Oh, saya mau pelvic floor specialist. Ya, itu ada juga. Saya tuh ahli oageno. Jangan anggap sepele ini. Oageno mah gampang semuanya. Tapi kalau kita punya skill dan pengetahuan yang dalam tentang hal ini, kita bisa buka klinik khusus oageno. Misal, nyeri lutut misalnya, knee pain, dan sebagainya. Oke. Oh, saya tuh expert di scoliosis, misalnya. Boleh, dipelajari semuanya. Sampai dalam. Oh, saya tuh asma. Asma mah gak ada pasiennya, Pak. Kata siapa? Orang banyak eksaserbasi asma dan
tidak punya treatment yang komprehensif dari seorang fisioterapis. Ini menurut saya susah sekali mendapatkan ahli-ahli fisioterapi pada asmatik. Ya, ada beberapa, tapi menurut saya masih sedikit. Pelvic floor spesialis sedikit sekali. Ya, atau saya mau ini aja, ankle pain aja. Ini keren loh, ya. Atau saya maunya shoulder pain. Akhirnya kita punya sistem referral sendiri. Oh, kalau mau ke sini, kasih ke beliau nih. Beliau tuh ahli di sini. Post op ACL, jagonya si ini. Itu dibentuk ya. Kita bentuk sendiri. Oke. Oke, akhirnya kita bertanya, ini yang mana ya? Ya, ini nggak mudah memang dalam melakukan proses. It's okay untuk salah dan gagal. It's okay untuk mencoba yang lain. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah ceritakan. Oke. If your personal brand isn't telling a story, you have already lost half of your potential audience. Ya, ini termasuk teknik sekaligus soft skill juga, yaitu sebagai fisioterapis, kalian bisa men-share sesuatu yang berat, tanda kutip, tapi bisa menceritakan apa yang kalian kerjakan. Saya punya contoh yang bagus. Oke, ini beliau bukan seorang fisioterapis, tapi beliau seorang massage terapis. Tapi menurut saya konten beliau sangat bagus. Beliau tanda kutip melakukan branding ke anak, video dengan anaknya ceritakan. Ini kan bukan pasien kan, tapi orang tahu, enak banget ya, nyaman banget tuh anak kecil digituin gitu kan. Orang akan trust dengan bapaknya gitu kan. Masih mau video lagi? Boleh, masih ada. Oke. Anaknya langsung kalian punya kemampuan massage saja yang dari 2 SKS itu ada subnya lagi, terus bikin video seperti ini, ceritakan prosesnya dan kelihatan nyaman dan sebagainya, itu sudah banyak pasiennya. Ya. Oke. Ada clue-nya. Cerita ini tentang apa sih? Yaitu tentang humanity. Fisioterapi itu kan profesi, tapi kita tetap still a human gitu kan, tetap seorang manusia. Dan yang tadi menciptakan tentang humanity apa? Sebagai apa? Sebagai ayah, ya, yang punya anak kecil, itu humanity-nya. Tidak ada masalah jika ada bola-bola, lihat nih ada dogi di sini, ya, it's humanity. Itu lebih nempel ke orang dibandingkan. Saya tidak bilang hal yang kaku atau perfect dengan settingan itu tidak bagus. Tapi secara psikologis orang suka melihat yang lebih humanity. Yang kedua adalah beneficial or valuable. Ya, saya ceritakan sesuatu yang bermanfaat, yang ada value-nya. Ya, saya mungkin teman-teman yang kenal saya suka melihat saya share di misalnya Facebook gitu kan. Saya juga share itu kadang-kadang mau lihat ini responnya seperti apa sih, bener apa enggak sih yang dibilang teori itu. Oke. Kalau misalnya saya share muka saya gitu, ya banyak yang komen, tapi jarang ada yang mau nge-share, membagikan gitu. Buat apa juga nggak penting banget bagian muka orang kan, ya. So stop cuma membagi-bagi muka kita sendiri, sayang sosial medianya. Oke. Yang selanjutnya consistent. Ya, you have to demonstrate consistency across your communication, capitals, and appearance. Don't underestimate how tiny inconsistent can derail personal brand effectiveness. Konsisten. Ya. Lalu kita akan tanya, Pak, bedanya konsisten sama fokus apa? Gitu kan. Fokus ke bidangnya. Konsisten itu behaviornya. Misalnya, oke, saya mau post cerita saya dan saya setiap 1 minggu sekali. Konsisten. Jadi kamu punya engagement yang tetap dengan follower kamu,
friends kamu, atau apalagi bahasa lainnya ya, ya follower, friends, apalagi pada ngejawab kan tapi nggak kedengeran. Oke, tetap itu engagement. Kalau kamu lost engagement juga lost gitu kan, hilang ya. Dan sosial media juga semakin kita konsisten, dia akan mendorong untuk terangkat terus. Oke, belajar dari kegagalan. Oke, yang sudah bikin branding tanpa sengaja, yang posting mulu fotonya tanpa memposting dirinya sebagai show terapis, mungkin gagal membuat branding. Tapi it's okay. I think it's important to have a good heart failure, when you are young, mumpung masih muda. Ya, saya juga berasa masih muda aja sih. I learned a lot out of that because it makes you kind of aware of what can happen to you, and what can happen is never as frightening as not trying at all. Ya, kalau nggak nyoba sama sekali, kamu nggak tahu rasanya gagal. Ya, ini Walt Disney, semua orang tahu. Nah, ini juga saya malu Pak, posting, saya malu bikin ini, saya nggak yakin itu bagus. It's okay. You'll never achieve the best branding until you fail a couple times while pushing past your comfort zone. Ya, a comfort zone is beautiful. Enak sih jadi mahasiswa doang, enak sih jadi fisioterapis yang kerja di rumah sakit doang, selesai gitu kan, pulang tiap bulan dapat gaji gitu kan. Tapi but nothing ever grows. Ya, kalau kamu mau punya branding yang bagus, kamu keluar dari comfort zone kamu. Take a picture, bikin status, bikin hal yang bagus, bikin video yang bagus gitu kan. Tapi belum bagus Pak, ya nggak apa-apa. Ya, ternyata kegagalan hanya sebuah pilihan jika kita mau belajar. Ini sebenarnya bukan gagal, tapi ini sebuah pelajaran. So it's not a failure. Ya, walaupun kegagalan tetap ada dalam kamus kata-kata gagal. Tapi kalau kita lihat itu sebagai pelajaran, itu bukan failure, itu emang coba-coba saya aja, trying. Ya, saat saya tahu itu, oh ini nggak berhasil ya, oh yang kayak gini tuh nggak berhasil, ternyata itu pelajarannya, lessonnya seperti itu. Oke, lalu ciptakan dampak positif. Nah, sebagai manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Dampak positifnya apa? Fisioterapis paling mudah seperti itu. Kan kita sudah sepakat kita membuat branding yang bagus gitu kan. Walaupun memang yang viral itu nggak selalu bagus, paham kan? Tapi kita tidak mau jadi influencer yang bad influence, karena nanti ditanggung jawabnya sampai dunia akhirat loh. Hati-hati. Terus berikan efek positif dan membantu orang pada masa depan akan membangun branding yang baik. Ya, ya. Sekarang you are a good student. Ya, yang belum good digut-gutin lah. Ya, bukan caper-caper ya dengan dosennya, tapi good student. Bukan cuma sekedar buat ini, tapi sebagai branding kamu dan punya valuable. Tentunya dengan keikhlasan itu akan menjadi pahala tersendiri. Oke, saat menjadi fisioterapis ini ada lebih gedenya lagi. Oke, a good physiotherapist treat pathology. A good physio treat a person. Pasiennya anak-anak, dia sampai pakai ini, walaupun pakai baju seperti ini gitu kan. Ya. Di sini saya tahu banyak senior, tentunya interaksi dengan pasiennya sangat intens dan sangat memberikan manfaat. Kalau boleh saya cerita, alhamdulillah banyak juga pasien yang menjadi saudara, tanda kutip ya, saudara dekat gitu kan. Bahkan kalau lebaran mereka suka nelfon, ini cucu mana nggak dibawa ke sini gitu kan. Seperti itu interaksinya. Alhamdulillah dari kedekatan itu banyak hal positif yang kita bisa dapatkan, termasuk persaudaraan tentunya. Dan itu nggak ada hubungannya dengan jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah dirimu adalah brandmu. Ya, menempel di sini. Ya, kalau mau membuat branding, maka tempelkan live up your brand gitu kan. Terus menerus. Bawa diri kita sebagai branding kita. Dalam hal ini fisioterapis. Barulah itu nanti efek-efeknya kemana-mana. Banyak pasien, ada telehealth gitu kan. Sampai ini brandingnya dulu dijadiin. Ya, kalau brandingnya belum jadi, itu nggak bisa. Personal brand bukanlah serial kerja dan tampilan luar, tapi melekat pada diri sendiri. Oke, kalau menurut saya challenging-nya adalah gini.
Kalau kalian punya banyak pasien di rumah sakit, kalau menurut saya itu belum menjadi achievement yang keren lah gitu kan. Karena orang tuh datang ke rumah sakit memang mau datang ke rumah sakit itu, bukan datang ke kamu. Tanda kutip, bukan datang ke kita. Belum lagi ada asuransi semesta, tanda kutip yang sana. Ke situ kan nggak bayar, gratis. Datang aja gitu kan. Bukan rahasia rahasia umum kali ya. Kadang-kadang orang datang tuh, visio tuh cuma datang ke sini, enak di sini mah, diulek-ulek gitu. Habis itu mereka makan siang bareng. Itu terjadi, beneran. Jangan senyum-senyum, pasti ada deh. Oke, tempelkan ke diri kita ya. Oke, nah ini juga tipsnya, ikuti orang yang sudah sukses. Lihat ada Bu Faiza, ada Pak Parmono, ada Pak Safrin, dan orang-orang sekitar Anda pastinya yang inspiring secara fisioterapi dan juga membentuk branding yang bagus. Ikuti. Ya, semua tahu pastinya cara dengan ATM. Wih, automatic teller machine. No. Yaitu amati, lihat. Ini orang seperti apa sih? Gitu kan. Saya tiru, ikuti. Oh, dia seperti ini. Saya coba seperti ini gitu kan. Lalu sesuaikan, modifikasi, adjust sesuai dengan apa yang kita punya dan diri kita sendiri, kegenuinnya kita sendiri dan fokus kita sendiri. Oh, orang ini tuh hampir tiap hari loh posting gitu kan, hal-hal yang positif gitu kan. Saya mau ikutin deh. Oh, tapi dia postingan tentang stroke. Oh, saya maunya tentang anak aja. Oh, saya maunya tentang ini. Salah satu yang saya lupa sedikit tentang fokus itu, pada masa pandemi ini kan banyak yang bilang, oh nggak ada kerjaan, nggak ada pasien dan sebagainya. Alhamdulillah saya ini berkah juga, saya sebagai terapis ketemu dengan pasien yang secara pendidikan beliau S2 marketing, secara pengalaman Masya Allah gitu, dia bilang saya tuh dulu dari karpetnya rumah sakit Pak, dia ini bahasanya beliau ya, dari mulai detailer sampai sekarang jadi direktur. Terus dia bilang apa? Pak, salah satu yang paling fokus ada suatu klinik yang produknya apa? Yaitu mengecilkan betis. Bayang nggak sih ngecilin betis gitu kan? Ngecilin betis apaan gitu kan? Paket lagi Pak. Berapa emangnya? Sekali paketnya itu minimum 13 juta. Wow, ada Pak yang Pak jadi customernya banyak. Hey, adik-adik semua, kakak-kakak semua, mas-mas, mbak-mbak, orang kaya itu banyak. Ya. Tinggal kalian kita aja bikin branding yang bagus. Orang akan datang kok. Ya, nanti kalau ada kelas marketing boleh kita sharing lagi. Pak Parmono sini ada Pak Parmono, maaf, secara pendidikan beliau master manajemen, pastinya lebih paham gitu kan, ya, tentang placing, tentang price dan sebagainya. Tapi coba kita lihat, ya, yang ATM ini, amati orang yang inspirasi sekitar kita, tiru dan modifikasi. Oke, let another people tell your story. Ya, ini masanya sosial media di mana kita bukan cuma mengiklan, tapi adjusting marketingnya, bahkan customer kita itu bisa mengiklankan kita. Nanti saya contohkan ya. Saat kita mengiklankan diri kita, orang bilang, itu mah apa sih, bikin-bikinan aja itu mah. Tapi kalau orang lain mengiklankan kita, itu lebih percaya. Ya kan? Bener kan? Coba, di sini, kalau lagi mau belanja, online. Lihatnya pertama lah, ini like-nya berapa, ini testimoninya berapa nih. Oh, kalau ada yang, ini lebih murah sih, tapi nggak ada yang beli. Saya jujur aja tidak punya aplikasi belanja online, tapi saya selalu kirim ke istri saya, tolong dong liatin ini bagus apa enggak. Lalu beliau akan liatin, oh beli yang ini aja, ya udah saya pasrah. Ujung-ujungnya paling tinggal transfernya aja sih. Ya, the best public relation is by word of mouth. Dengan arti kata yang lebar ya. Creating a personal brand in the public sphere is the exception to this rule. Ya, oke. Yang terakhir adalah husnul khotimah. Indah pada akhirnya. Tadi Pak Salim bilang paling lama 20 tahun lagi. Ya bener juga, saya udah 40 tahun gitu kan. Membuat branding itu adalah kerja yang panjang, yang terus-menerus. Diharapkan nanti kita berakhir dengan, oh, kita dikenal sebagai fisioterapis yang baik, yang punya kualitas yang bagus, pengetahuan yang bagus, attitude yang bagus. Dan itu dibentuk, mulai bentuk lah. Apalagi alhamdulillahnya ini Invi ya, pas banget nih. Sebelum menjadi fisioterapis, dari mahasiswanya udah dibentuk karakternya. Ya, ya. Akhir yang baik, kita akan alhamdulillah gitu kan. Selamat itu. Walaupun ini bukan tujuan akhir, gitu kan. Dan mereka kata kita bukan cuma
tujuan orang kenal kita sebagai apa doang. Ya, kita mau kita dikenal baik di makhluk, ya, di dunia, dan juga kita mau terkenal di akhirat sebagai orang yang baik. Itu baru sukses. Kalau cuma bungkus-bungkusan doang di luar gitu kan, orang cuma kenal kita doang, tapi sebenarnya kita buruk di hadapan Allah Tuhan yang Maha Kuasa, itu sebenarnya kegagalan sebenarnya. Ya. jadi kita punya waktu yang bisa digunakan untuk membuat state. Oke, saya mau state ini untuk melakukan hal yang baik, hal yang baik dan sebagainya. Dan saya sarankan jangan cuma gunakan sebagai dunia saja gitu kan, karena pada kegiatannya fisioterapi itu akan berhubungan terus dengan kegiatan fisioterapi. Usahakan itu adalah sebagai jalan akhirat, jadikan pasien sebagai jembatan ke surga, gitu kan? Jadikan mahir sebagai jembatan ke surga untuk memberikan keilmuan kita, gitu kan? Jadi bukan cuma sekedar ngajar, tapi memang ini saya mau ngajar untuk sebagai jalan saya ke surga. Mudah-mudahan dengan keikhlasan Allah melihat ini sebagai amal. Oke, sip. Itu sudah teknis sedikit dan juga tentang soft skill-nya. Lalu selanjutnya kita melakukan membangun personal branding di era digital. Oke, berhubung ini adalah masa pandemi, maka yang sangat mungkin adalah dengan digital marketing. Fariza, saya punya waktu berapa lama lagi ya? Fariza, boleh saya lanjut terus? Ada 13 menit. Lanjutlah. Ada 13 menit. 13 menit lagi? Oke. Ya. Ngebut. Oke, digital marketing. Personal branding, why now? Dan kenapa digital marketing gitu kan? Kalau now-nya udah tahu ya pastinya. Ya sekarang kan masanya pandemi, kita susah bertemu orang. Maka saatnya ada dengan digital marketing. Orang harus tahu kita cara digital. Selain itu, next. Oke, ini terlepas dari kontroversinya masa pandemi ini ya, terus saya angkat. Founder of Microsoft bilang, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Kalau bisnis kita, fisioterapi sebagai fisioterapis itu nggak ada internet, maka kita sebenarnya sudah hilang dari bisnis. Ada benarnya ya, semua orang menggunakan digital marketing, digital arena. Maka kita juga harus involve. Pas lagi saya share seperti ini, teman saya seorang ahli ekonomi, ahli marketing bilang, enggak juga tuh, ini orang marketing ya. Itu Pak Raji di dekat rumah saya nggak tahu digital marketing, pasiennya banyak banget. Oh, bener juga ya. Ternyata tidak ada yang 100%. Ya, selalu ada deviasi-deviasi. Yang paling benar adalah Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa salah. Nggak ada yang 100%. Penelitian aja nggak ada yang 100% benar. Ya. Tapi tidak, itu kan case-case yang kecil-kecil. Saya di tempat ibu saya ada 2 orang masas, gitu, panggilnya buah haji kecil sama buah haji yang tua gitu kan. Wah, ini banyak sekali, ratusan. Pastinya nggak pernah kuliah fisioterapi itu buah haji, sudah almarhum. Ya. Tapi mood-moodnya keren. Dan kayaknya saya lihat tidak punya digital marketing nih buah haji. Tapi banyak. Tapi saya akan share yang sifatnya digital marketing ya. Izinin saya ya. Oke. Kenapa sih pakai digital marketing? Ya, ini by datanya. Oke. Pengguna internet Indonesia tercatat survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet mencapai 54%. Sisanya mungkin orang yang sangat tua atau kecil banget nggak punya internet ya. 50% itu lebih dari 50% loh. Lebih dari 50% orang engage dengan internet, bayangin aja. Di total sekian. Angkanya sangat besar. Dan bisa meningkat, dan ini jadi peningkatan 3 kali lipat dalam 4 tahun terakhir. 8 tahun yang lalu. Ini 2017. Kalau 2020 masa pandemi kayak gini, semua anak-anak yang tadinya nggak internetan jadi internetan, mungkin bisa sampai 80% ya. Mungkin ya. Saya nggak tahu. Nanti kita lihat datanya ya. Oke. Yang kedua. Biasanya kalau moderator, silakan minum dulu Pak. Gitu. Saya udah minum aja deh, nggak ada yang nyuruh. Wah, enggak, minum aja Mas Iman. 5 menit lagi by the way Mas Iman. Oke, ngebut. Oke, Indonesia sekitar 37-50%. Mencari informasi produk dan jasa, ya. Bisa jadi memperoleh jasa itu fisioterapi juga dengan cara ini.
ya di internet. Kalau kita nggak di internet, kita kayaknya ketinggalan deh. Apa aja yang gunakan? Facebook, Instagram, Twitter, Google, dan WhatsApp. Ya, punya semua. Punya saja, punya Facebook, Instagram, Twitter, Google, WhatsApp, saya punya semua. Nah, gunakan itu gitu kan. Nah, bagaimana cara gunanya? Oke, kita lihat datanya lagi. Jadi kemarin adalah sebuah proses pemasaran dilakukan melalui pihak ketiga atau website, berbasis media sosial. Media sosialnya kita udah punya, tinggal pakai, tinggal dipakai. Ya, oke, ini saya nggak terlalu inilah. Oke, next, ini oke, bolehlah. Oke, brand marketing. Ya, masukan dari sini adalah merekam merek secara umum ke masyarakat secara menyeluruh dan sering disebut brand awareness. Bikin brand awareness. Masyarakat aware akan, oh ini seorang fisioterapis yang menangani ini. Harus dibuat brand marketingnya. Ya, dari yang tadi yang saya sudah omongin. Oke, sosial media. Facebook, siapa yang nggak punya? Google, siapa yang nggak punya? LinkedIn, mungkin yes or no. Twitter, siapa yang nggak punya? Ya, walaupun bingung. Saya udah punya sih, tapi nggak ada isinya. Sama, saya juga nggak terlalu banyak. Ada beberapa yang saya gunakan lebih intens, ada yang tidak. Bayangin, Facebook punya 180 million user. 1 miliar gitu kan. Kita nggak cukup butuh 1 miliar. 10 pasien aja udah gempor, beneran, serius. 10 pasien sehari aja udah habis tenaga kita. Nah, Google sekitar 359 juta. LinkedIn dan Twitter. Tinggal dibaca aja. Ya, gunakan ini semua. Oke, jangan cuma buat pajangan doang. Oke, apakah bersifatnya masukin konten, opini, testimoni, insight kah, perspektif kah, media-media yang lainnya, dan lain sebagainya. Ya, gak usah malu-malu. Bikin seperti ini. Jikapun tidak, pasien kan dengan ada rules-nya ya. Bisa pakai model, anak sendiri, adik sendiri, orang tua, dan sebagainya ya. Bikin opini, tulis apa yang kamu mau berikan. Insight. Kita kan punya pelajaran kan. Maaf sih ngomong kamu salah ya. Kita kan sering banyak yang kita pelajari. Satu informasi aja sudah sangat bermanfaat. Dan itu mungkin tidak dipelajari orang lain dan tidak diketahui orang masyarakat umum. Oke, Google. Ya. Facebook. Apakah Instagram, Twitter, dan sebagainya. Satu contohnya, membuat yang sederhana. Saya kadang-kadang menyengajakan melihat status WA teman-teman. Pencet statusnya, terusnya langsung tinggalkan karena nggak bisa ngelihat. Itu aja sudah mulai engage kan? Engage bosnya. Oh, Iman lihat status saya gitu kan? Oke, yang kedua misalnya, saat saya diberikan like, saya kadang-kadang saya boom like balik. Misalnya di map, saya mengunjungi sesuatu gitu kan, lalu diminta review, saya beri review. Saya nggak bahas pelit-pelit kasih bintang 5 kalau memang bagus banget gitu kan. Dan itu bikin engage kita dan kita makin muncul. Ya. Saya bikin status di WhatsApp. Gampang kan? Bisa. Ya, misalnya. Google dan sebagainya, TikTok dan sebagainya. Oke, ini contoh-contohnya. Oke, saya buat testimoni pasien bentuk tulisan seperti ini misalnya. Oke, kadang-kadang saya buat yang sifatnya ilmiah sedikit, boleh juga. Oke, kadang-kadang saya iklan juga, tapi yang paling engage-nya paling bagus adalah bentuknya testimoni. Oke, misalnya gambar seperti ini. Let's solve it together. Ya, ini perubahannya seperti ini. Ini by permit ya dengan izin. Atau kalau kita beruntung banget, oke, ini contohnya telehealth gitu kan. Kita pakai video call seperti itu. Lalu alhamdulillah mendingan Pak, sudah kelihatan ini kasusnya UDEM ya. Ini video call, nggak ketemu, lalu ini perbaikannya. Alhamdulillah. Ya. Atau kita juga beruntung kita punya testimoni dari pasien. Ini nggak kedengeran ya Pak Riza ya? Nggak masuk, Pak Iman. Nggak masuk, bagaimana ya caranya? Suaranya. 1 menit lagi ya Pak Iman, mohon maaf. Oke, ngebut, siap. Siap. Oke, ini tipsnya. Kurangi tulisan, perbanyak gambar dan video. Please. Kita kenal beberapa orang visio yang kalau statusnya panjang banget, jujur, dibaca nggak sama kita? Enggak, jarang banget baca sampai habis. Kecuali kalau lagi bikin paper, ya, para dosen, para mahasiswa bikin paper itu pasti baca jurnal banyak. Tapi kalau di sosial media jarang bikin. Membaca tulisan banyak-banyak.
Kita lebih suka lihat gambar dan video. Ya. Oke, ini Facebook. Organic reach-nya, tahu ya organic reach-nya, yaitu akun orang melihat post kita dari non berbayar. Itu tinggi sekali. Link banyak, video dan teks banyak, dan foto ya. Oke, ini ada Facebook. Kapan ngelihatnya? Best day-nya adalah ini ya. Saturday and Sunday weekend get the high level engagement on Facebook. Nanti kita lihat teknis-teknisnya, ternyata kalau posting Facebook tuh ini loh. Atau jam ini nih. Facebook user browse on their desktop and check it during downtime at work. Ternyata kalau Facebook itu suka ngelihat saat kerja, pegel gitu, lihat Facebook Itu penelitiannya. Oke. Twitter. Ya, Twitter ternyata foto viralnya sangat tinggi. Lalu ada hashtag dan git dan quote. Lalu coba kita lihat kapan sih orang lihat ini. Nih, Saturday and Sunday are the worst day to post a Twitter. Ya, ini yang bagus. Kapan? Saat jam ini, 12 sampai 1. Posting at lunch every day Monday to Friday can help you increase social media engagement. Biasanya posting lah sebelum jam 12. Biasanya orang lihat Twitter tuh jam segini. Oke. LinkedIn juga seperti ini, beda-beda. Instagram beda lagi. The best postnya Wednesday, the high level engagement jam ini. Oke. Dan TikTok ya, terlepas dari kontroversinya, TikTok adalah sosial media yang efektif. Bisa apa? Oke. Global best time to post a TikTok ya. Ini jam orang lihat TikTok jam segini. Oke, sip. Ini skip aja. Oke. Internet lebih dari sekedar media. Dengan provider dan customer, kita providernya dan customer untuk bersuara menyebarkan pikiran lain yang memberikan efek yang sangat kuat untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, tadi saya udah ngomongin tentang soft dan hard skill-nya. Silakan dipraktekkan. Oke, sebelumnya lalu saya tuh ngapain gitu kan? Nah, salah satu yang saya suka dari sosial media yang saya gunakan adalah saya menggunakan saya sering menggunakan contoh Google misalnya. Kalau kita lihat ini Google Map, kita lihat tulisan Iman Santoso. Ada nggak di sini? Ini ada UD Iman Santoso, ada dan sebagainya. Ini ada nama saya di sini. Ini masih kelihatan ya. Kita klik. Di sini dan sebagainya. Saya bikin engagement dan juga bikin komen. Alhamdulillah ada 113 komen dan ini salah satu yang membuat mudah untuk pencarian. Ya, boleh seperti ini. Dan saya membuat seperti ini, salah satunya. Nanti Pak Riza buat peserta. Ya. Kalau yang berkenan memberikan like, bintang 5, dan juga komen terbaik, saya sediakan souvenir dari saya. Free ongkir. Siap. Silakan like dan komen di akun Google Map saya, dan lalu WA ke nomor ini. Saya sudah komen Pak, ada nomor WA-nya di sini. Nanti saya kirimkan. 3 pemberi bintang 5 dan komen terbaik, saya kirimkan souvenir dari saya. Ayo, jadi para cukup peserta Pak Riza ya? Ya, para peserta jadi bisa ya langsung komen dan kasih bintang 5 di Google review-nya ya. Oke, silakan saja Fisro tapi Iman Santoso. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman atau kita sharing sedikit, silakan. Terima kasih Pak Iman atas pemaparannya, menarik sekali tentang personal branding ya. Dan ternyata personal branding itu harus benar-benar kita buat dari masa-masa sebelum menjadi seorang fisioterapis ya.
Apalagi sekarang pesertanya mayoritas ada berapa nih? 238 kayaknya mayoritas mahasiswa.